Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6. Di sini kita akan menyampaikan salah satu materi mengenai pendidikan di lingkungan masyarakat. Adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama ada Rosita, saya sendiri, kemudian ada Tituniawati, Sarah Setianingsih, Gisra Putrianto, dan Sinta Yuliani Azizah. Selamat menyaksikan. Pendidikan dalam lingkungan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan berlangsung dalam 3 lingkungan masyarakat. Sebagai lingkungan pendidikan, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam mendidik anak. Karena dalam keluargalah anak pertama kali mengenal norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan. Keluarga membentuk dasar watak anak yang menjadi dasar bagi perkembangan anak. Selanjutnya dalam keluargalah pertama kali anak mengenal tentang sholat, puasa, karena orang tuanya, terutama ibunya yang selalu melaksanakan sholat. Jelas akan membentuk watak dan karakter anak, serta menjadi dasar perilaku anak pada masa yang akan datang. Masyarakat dengan tetangganya, teman sebayanya, dan itu semua memberi warna terhadap perkembangan anak selanjutnya. Selanjutnya ada pengertian masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antara sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, serta pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu. Dan ada kalanya mereka memiliki hubungan darah ataupun memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan satu kesatuan hidup dalam arti luas maupun dalam arti sempit, seperti masyarakat bangsa ataupun kesatuan kelompok kekerabatan di suatu desa. Dalam suatu marga masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak apabila dibandingkan dengan masyarakat dalam arti sempit. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti dikemukakan oleh Tirta Harja dan L.A. Sulu 2000, yaitu antara lain: A. Ada interaksi antara warga-warganya. B. Pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma hukum, dan aturan yang khas. C. Ada rasa identitas kuat yang mengikat pada warganya, kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas atau kesetiaan terhadap kelompoknya, merupakan pangkal dari perasaan bangsa sebagai patriotisme, jiwa, dan kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Bangsa Indonesia sebagai suatu masyarakat dalam kesatuan hidup secara luas. Melalui perjalanan sejarah yang panjang, masyarakat yang beraneka tersebut akhirnya mencapai satu kesatuan politik untuk mendirikan suatu negara serta berusaha mewujudkan satu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat berbineka tunggal ika. Sampai saat ini bangsa Indonesia masih ditandai oleh dua ciri yang unik oleh Tirta Harja L.A. Sulu 2000, yaitu A. Secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. B. Secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan rendah. Selanjutnya, kaitan antara masyarakat dan pendidikan menurut Tirta Harja dan Lasulo tahun 2000 dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan melalui jalur sekolah dan luar sekolah, maupun yang tidak dikembangkan melalui jalur luar sekolah. Yang kedua, lembaga-lembaga masyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia sebagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Perlu pula diingat bahwa manusia dalam bekerja dan hidup sehari-hari akan selalu memperoleh manfaat dari pengalaman hidupnya itu untuk meningkatkan dirinya. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakatnya dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya.
Dari ketiga aspek di atas, aspek kedua dan ketigalah yang terutama menjadi kawasan dari kajian masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Ketiga aspek tersebut dapat dibedakan, namun kenyataannya sukar untuk dipisahkan. Aspek pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan, misalnya dengan mendirikan yayasan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, seperti pendidikan dari taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi, maupun menyelenggarakan pendidikan non-formal seperti kursus-kursus, tata boga, tata busana, komputer, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, dan sebagainya. Pada aspek ketiga, di masyarakat tersedia berbagai sumber belajar seperti kegiatan majelis taklim, pramuka, teman sebaya anak, di mana mereka bermain bersama teman-temannya. Selanjutnya, fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan akan tergantung kepada perkembangan masyarakat itu sendiri beserta sumber-sumber lainnya yang tersedia. Di Indonesia sekarang ini menurut Kuntaraningrat atau Tirta Raharja dan Lasulo tahun 2000 terdapat tipe masyarakat. Yang pertama, masyarakat sistem berkebun yang amat sederhana, hidup dengan berburu dan belum memiliki kebiasaan menanam padi. Sistem kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa diferensiasi dan stratifikasi atau perbedaan dan tingkat kehidupan yang berarti. Yang kedua yaitu masyarakat pedesaan yang berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem kemasyarakatannya adalah komunikasi petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sedang, dan yang merasakan diri sebagai bagian bahwa dari kebudayaan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu ada masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem dasar kemasyarakatannya adalah desa, komunitas petani dengan diferensiasi dan stratifikasi sedang. Yang keempat yaitu ada masyarakat pedesaan dengan sistem bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem dasar kemasyarakatannya adalah petani dan diferensiasi dan stratifikasi sosial yang agak kompleks. Yang keempat yaitu ada masyarakat perkotaan yang memiliki ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Tipe masyarakat metropolitan itu sendiri yaitu dengan mengembangkan sektor perdagangan dan industri. Selanjutnya yaitu ada masyarakat sebagai lingkungan pendidikan dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan akan sangat dipengaruhi tipe dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu ada kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat. Nah, di masyarakat itu sendiri ada kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, yaitu utamanya belajar. Kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang ada dan dipelajari oleh semua anggota masyarakat tertentu. Di sini ada pengertian kebudayaan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Taylor, kebudayaan adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang
sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Hasan, kebudayaan adalah seluruh dari hasil manusia hidup bermasyarakat, berisi aksi-aksi terhadap dan sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Menurut Kuncharaningrat, Tirta Raharja, dan Lia Sulo tahun 2000, kebudayaan dalam arti luas berwujud 1. Ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. 2. Kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Fisik, yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dengan wujud ideal merupakan hasil karya manusia, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya tercantum dasar negara Pancasila. Jadi, Pancasila merupakan hasil karya bangsa Indonesia, sehingga diakui dan dijadikan dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebudayaan dengan wujud kelakuan berpola, misalnya pola kehidupan yang berlaku di masyarakat seperti sistem marga dalam kehidupan keluarga bagi suku Batak, melakukan upacara ngaben, membakar mayat bagi masyarakat Bali. Begitu juga misalnya peringatan kematian dengan istilah tiluna, tujuhna, 40na. Itu merupakan hasil budaya sebagai peninggalan agama Hindu. Dalam ajaran Islam, upacara-upacara semacam itu sama sekali tidak ada, bahkan tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan ajaran agama. Kebudayaan dengan wujud fisik, misalnya bangunan-bangunan seperti Masjid Istiqlal, Jalan Tol, Candi Borobudur, dan sebagainya. 3. Masyarakat, kebudayaan, dan pendidikan. Antara kebudayaan, masyarakat, dan pendidikan tidak dapat dipisahkan, di mana kebudayaan dan pendidikan merupakan bagian masyarakat. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk memanusiakan dirinya, yaitu manusia yang berbudaya. Kebudayaan itu sendiri dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.